warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Teguaro, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha dan perpustakaan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita diberikan nikmat kesempatan sehingga kita berkumpul di ruangan ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif yang merupakan rangkaian dari tugas kami sebagai guru penggerak. Di sini saya sudah menyelesaikan satu modul. Satu modul itu isinya ada 4 dan ini adalah tugas CGP, yaitu menyampaikan budaya positif di sekolah ini. Baik Bapak Ibu, adapun konsep inti tentang budaya positif yang saya akan sampaikan nanti, yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, selanjutnya kebutuhan dasar manusia, selanjutnya memotivasi perilaku manusia, selanjutnya posisi kontrol guru, dan selanjutnya keyakinan kelas, terakhir segitiga restitusi. Baik, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendapat pemahaman tentang budaya positif. Di sini saya bukan menggurui, akan tetapi kita diskusi saja tentang materi tersebut. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Iya. Terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, itu memang harus kita tanamkan kepada murid, yang mana pembelajaran berdiferensiasi ini sejalan dengan kurikulum merdeka, yang mana dalam mewujudkan pembelajaran tersebut kita harus melihat perbedaan siswa, kemajemukan siswa, ya. Sehingga dengan pembelajaran berdiferensiasi nanti akan terwujud profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu isi profil pelajar Pancasila atau bisa dinyanyikan? Ada yang bisa memimpin? Bu Yaya. Iya, Bu Yaya, silakan Bu Yaya memimpin profil pelajar Pancasila. Kita nyanyikan secara bersama-sama ya. Silakan berdiri Bapak Ibu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, demikian tadi ya Bapak Ibu tentang nyanyian profil pelajar Pancasila. Baik, kita lanjut. Ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Ini ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik
dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang seharusnya dilakukan adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi, kita mengubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Misalnya, realitas kebutuhan kita sama, kita mengubah menjadi realitas kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya, di dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian, mengubah ke teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan dengan kita. Dalam teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Di dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian dalam teori kontrolnya, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Di dalam teori kontrol, yaitu model berpikir menang. Selanjutnya kita ke disiplin positif. Ya, tentu berbicara dalam hal disiplin positif, apa yang ada dalam benak Bapak Ibu? Hukuman. Ya, hukuman. Apalagi? Disiplin yang ada dalam benak Bapak Ibu apa? Ya, keharusan melakukan sesuatu. Iya, baik. Baik, ya. Disiplin, ya. Di sini dari kata disiplin yaitu mengacu pada disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, dengan tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi tujuan kita menciptakan disiplin ini adalah siswa mengacu pada nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dan perilaku perubahan ke arah yang lebih baik. Ya. Dengan adanya nilai-nilai positif, maka terciptalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Ya, nilai kebajikan ini disepakati terlepas dari nilai suku, bangsa, bahasa, dan latar belakang. Yang mana profil pelajar Pancasila sudah kita ketahui bersama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya. Dengan adanya nilai-nilai kebajikan, tentu ada kebutuhan dasar manusia. Dia tahu kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Bapak Ibu, ada yang bisa menyampaikan kebutuhan dasar manusia itu apa saja sih? Iya, pangan, cinta, papan. Ya, betul sekali. Mungkin masih ada lagi? Iya, kasih sayang. Iya, kebutuhan privat. Iya, betul sekali, Pak.
Ya, kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan, yang tentu memiliki tujuan agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Yang salah satunya Bapak sudah sebutkan tadi, yaitu seragam, pakaian, dan papan. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan itu termasuk kategori bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di sini kita bisa melihat siswa kita, dia kadang pendiam, ya. Nanti dia menjawab ketika ditanya. Ternyata ada beberapa anak kita yang memiliki namanya rasa kasih sayang, ya, perlu diterima, kemudian berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok yang lain. Kemudian selanjutnya, ya, kebutuhan dasar manusia itu sebagai bentuk penguasaan, yaitu kategorinya harga diri, keinginan dianggap pemimpin, kemudian berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian kebebasan, ya, kebebasan di sini artinya dalam proses pembelajaran siswa itu mau bebas, ya, bebas dalam artian di sini melakukan sesuatu sesuai dengan minat yang diinginkan, sesuai dengan proses belajar mereka sesuai dengan karakter masing-masing. Ya, di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah bermain. Nah, dalam proses pembelajaran, anak-anak kita itu bukan butuh keseriusan, tapi juga butuh yang namanya bermain dalam belajar, ya. Bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ya, itu kebutuhan dasar manusia. Dengan adanya kebutuhan dasar manusia, maka ada motivasi. Motivasi manusia di sini ada dua, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, motivasi yang diperlukan di dalam peserta didik motivasi apa, Bapak Ibu? Motivasi yang diperlukan pada anak didik itu motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik? Dua-duanya. Ya, dua-duanya, ya. Iya. Baik, kita akan melihat apa sih itu motivasi ekstrinsik. Ya, motivasi ekstrinsik di sini ini adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang kedua dalam segi hukuman yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang dibutuhkan siswa di sini apa? Ekstrinsik atau intrinsik? Intrinsik, ya, berarti intrinsik, motivasi dalam diri. Nah, di sini dengan motivasi tersebut tentu memiliki beberapa proses yang mana terdapat hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Restitusi nanti dijelaskan di bagian akhir. Ya, yang mana hukuman ini tidak terencana, tiba-tiba, ya, ketika ada murid yang terlambat, ya, mungkin langsung disuruh pungut sampah, kan hukuman secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, ya, ketika siswa terlambat, dia tidak tahu apa yang akan terjadi, seperti itu. Kemudian bersifat satu arah, jadi guru yang menentukan hukumannya seperti apa. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, ya, bisa dalam bentuk ucapan, bisa dalam bentuk perbuatan. Kemudian konsekuensi, konsekuensinya itu sebenarnya terencana, ada disepakati, ya. Jika kamu terlambat besok lagi, nanti bagaimana hukumannya,
Ya, akan tetapi meskipun ada kesepakatan, murid tetap tidak dibuat nyaman. Misalnya karena hanya terpaksa dia melakukan kesepakatan tersebut. Kemudian selanjutnya, sikap murid selalu memonitor. Jadi kita harus selalu memonitor ya, sikap selalu memonitor murid. Jadi di sini hanya sikap selalu memonitor murid. Sini. Kemudian yang restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian selanjutnya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah di sini ada contoh. Apakah dari contoh tersebut yang manakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini adalah hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Iya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya. Selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Iya, baiklah, kita melihat. Iya, ternyata yang Ibu sampaikan itu sudah betul semua ya. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Iya, baik. Kemudian dalam mendidik ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum. Ya, mungkin setelah sebelum saya mempelajari di sini, saya membayangkan diri saya kok termasuk dalam beberapa di sini. Ya, kemudian pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, kemudian pemantau, dan terakhir manajer. Di sini ada 5 posisi kontrol, dan sebelum saya mempelajari di sini, ya saya memang keliru dalam mengatasi problem siswa, karena ternyata yang dibenarkan adalah manajer di sini. Mungkin kita bisa melihat sebagai posisi penghukum. Ya, orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem alat yang lebih menekan muridnya lebih dalam lagi. Kamu selalu saja selalu salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Yaitu salah satu kata penghukum. Selanjutnya, membuat orang merasa bersalah. Di sini membuat orang merasa bersalah, contohnya, kok kamu lagi sih nak? Ya, ibu capek, kok kamu terus nggak kasihan kah melihat ibu? Itu namanya membuat orang merasa bersalah ketika kita menyampaikan seperti itu kepada siswa. Apakah kamu tidak kasihan? Ya, itu termasuk kategori membuat merasa bersalah. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman. Ternyata posisi kontrol sebagai teman ini belum bisa menyadarkan siswa itu menyadari kesalahannya. Misalnya ini, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi seolah-olah kita itu memposisikan diri sebagai teman. Jadi siswa itu beranggapan, ya tidak apa-apa karena Bapak sama Ibu sudah akrab dengan saya. Jadi ketika melakukan kesalahan, ya mereka belum menyadari dalam dirinya sendiri tentang kesalahan yang dia lakukan.
ya, itu posisi sebagai teman, tidak menyakiti namun belum bisa mengubah pelanggaran atau sesuatu hal yang dilakukan siswa yang melanggar misalnya kedisiplinan. Selanjutnya, nah, monitor atau pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensinya. Peraturannya apa? Ya, peraturannya apa? Hei, kamu terlambat, ya. Peraturannya apa? Tahu nggak? Jadi itu namanya pemantau, ya. Itu pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi pemantau, memonitor. Seperti itu kalau guru bersifat sebagai pemantau. Dan terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer di sini yaitu di mana guru sebagai mentor, ya, bersama dengan murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menyelesaikan atau menemukan solusi dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Ya, misalnya, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan tentang apa dirimu. Ya, ternyata posisi manajer di sini saya kategorikan memang tidak mudah Bapak Ibu, ya. Mungkin dari 5 posisi kontrol bagi pribadi saya sebelum mempelajari modul ini mungkin cara lebih ke arah penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman atau monitor. Kalau sebagai memberikan siswa bersama-sama mencari solusinya itu jarang, ya. Makanya setelah saya mempelajari ternyata mengatasi permasalahan murid itu tidak langsung kita menjudge, ya. Kita memanggil dulu, kita menanyakan dulu permasalahannya apa, ya. Itulah yang posisi yang paling baik digunakan dalam mengatasi permasalahan siswa adalah sebagai manajer. Ya, kemudian selanjutnya agar tercipta yang namanya kedisiplinan perlu dibuat yang namanya keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing? Sudah. Apakah sudah disepakati bersama? Sudah. Sudah ditandatangani bersama? Sudah. Ada yang belum, ada yang sudah, ya. Iya. Keyakinan kelas. Di sini, nah, di sini ada perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Kemudian berupa pertanyaan atau pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan-pernyataan dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-kata yang dibuat siswa itu lebih ke arah yang positif, ya. Misalnya, Nah, kalau dalam peraturan kelas misalnya jangan terlambat. Kalimat positifnya bagaimana? Jangan terlambat. Kalau diubah menjadi kalimat positif, kira-kira kalimatnya seperti apa? Jangan terlambat. Iya, betul. Ya, datang tepat waktu. Itu bentuk positifnya. Ya. Jadi keyakinan kelas itu memang dibentuk dalam kalimat positif. Dihilangkan kata jangan atau kata-kata yang negatif-negatifnya dihilangkan. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Kemudian berupa sesuatu
yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi memang keyakinan kelas itu memang yang di dalam lingkungan kelas itu yang dapat kita sepakati bersama. Kemudian semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Jadi di sini kita jangan membuat keyakinan kelas, akan tetapi tidak kita jalankan, ya. Jadi hanya buat keyakinan kelas sebagai bentuk kesepakatan, akan tetapi tidak ditinjau bagaimana pengaplikasiannya di kelas. Apa sudah terlaksana, apa belum, ya. Jadi kita perlu meninjau seperti itu. Kemudian ada beberapa prosedur dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, ya, mungkin Bapak Ibu wali kelas bisa mempersiapkan kertas karton atau kertas warna-warni atau spidol warna-warni, ya, untuk membuat pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati kelas. Ya, itu. Jadi Bapak Ibu kalau masuk dalam kelas membuat peraturan kelas, yaitu ditanya muridnya, apa sih impian kalian mau apa? Ya, itu yang pertama ketika masuk dalam kelas. Sebelum membentuk keyakinan kelas, kita tanya murid, coba bayangkan kalian kira-kira maunya apa, mau seperti apa. Jadi nanti setiap siswa itu akan menyampaikan pendapatnya, ya, dibagikan kertas kertas yang warna-warni. Nah, disitulah siswa akan menuliskan pendapatnya, kelas yang seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan murid di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, dan semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi setelah siswa menulis, ya, kertas karton tersebut ditempel, jadi semua siswa bisa melihat kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Jadi pembentukan keyakinan kelas, ganti kalimat negatif menjadi positif, ya. Misalnya tadi dilarang membuang sampah, kalimat positifnya bagaimana? Ya, baik, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian dilarang saling mengolok-olok, diubah dalam bentuk positif. Iya, saling menghargai. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas kata-katanya berupa kalimat yang positif. Kemudian yang keempat, meninjau kembali daftar curhat pendapat. Kemungkinan masih ditemukan kalimat berupa peraturan. Kemudian ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Jadi anak-anak kan belum memahami yang mana kalimat positif, yang mana kalimat negatif. Kita arahkan, ya, kita lihat bersama pendapat murid banyak, kita seleksi bersama, kita ubah kalimat negatif tadi menjadi kalimat positif, akan tetapi maknanya sama. Kemudian yang terakhir, tahap akhir, tinjau ulang keyakinan kelas dan sepakati bersama dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut termasuk guru dan murid. Setelah kita buat keyakinan kelas, kita bersama anak wali kita menandatangani keyakinan kelas tersebut, ditulis dalam kertas.
Kemudian semua siswa di dalam menandatangani keyakinan kelas tersebut. Ya, di sini ada sedikit pertanyaan, mungkin Bapak Ibu bisa melihat, bisa membedakan keyakinan kelas. Ini ada peraturan berubah menjadi keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas itu memiliki nilai-nilai kebijakan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas seperti apa atau nilai kebajikan yang dituju nilai apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Iya. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai, terima kasih. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Menghargai. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Iya, sabaran. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Sopan santun. Baiklah, kita akan melihat. Iya. Ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya sebagai bentuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, artinya menghormati orang lain dan diri sendiri. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dalam artian di sini adalah komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, ya. Keyakinannya adalah keselamatan atau menghormati orang lain. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba, ya. Kemudian nilai kebajikannya dituju adalah kesehatan. Selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran, yaitu keyakinannya menghormati orang lain dalam artian sabar. Selanjutnya, gunakan masker, yaitu untuk kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu untuk keselamatan dan keamanan. Baik, selanjutnya, dalam mengatasi setiap permasalahan, ya, sebagai seorang pendidik, ya, harus memahami yang namanya segitiga restitusi, ya, segitiga restitusi, yang mana segi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan konkret, dengan karakter yang lebih kuat. Sebelumnya Bapak Ibu pernah mendengar kata restitusi enggak? Restitusi, apa pernah mendengar sebelumnya? Belum. Marilah kita sama-sama memahami tentang restitusi. Nah, ini salah satu ciri-ciri dari restitusi, yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang ingin dicapai. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya, restitusi menguatkan. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi.
Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada tahapan dalam menyelesaikan permasalahan. Yang pertama, menggunakan segi restitusi dengan menstabilkan identitas. Ya, misalnya punya siswa yang terlambat atau bolos, ya. Yang pertama, kita memanggil dulu, ya. Kita menstabilkan identitas, ya. Mungkin saya sebelumnya keliru. Ketika ada siswa saya bolos, saya langsung menegur di tempat. Ternyata saya salah, ya. Ternyata itu tidak membuat siswa tersebut sadar dan berubah, ya. Ternyata harus menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Tujuannya yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, ketika ada anak-anak yang mungkin melakukan kesalahan, mungkin kita stabilkan dulu kondisinya. Mungkin kita menyampaikan di sini bahwa Bapak Ibu tidak tertarik atau mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan atau siswa yang pernah melakukan kesalahan. Ya. Selanjutnya kita menyampaikan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita juga menyampaikan bahwa saya juga pernah melakukan kesalahan. Yang seperti itu untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya, tindakan yang kedua dalam restitusi yaitu validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nih, adapun yang kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Ya, ini contoh kalimat kasus-kasus ya Bapak Ibu. Ini bukan cuma satu kasus. Mungkin yang pertama bisa dalam artian siswa bolos. Jadi kita menyampaikan kamu pasti punya alasan atau siswa terlambat masuk ke kelas. Kemudian dalam kasus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Mungkin misalnya perkelahian, bisa kita menyampaikan seperti itu dalam validasi. Mungkin siswa itu merasa benar sehingga dia membela dirinya. Jadi mungkin kata-kata itu bisa kita sampaikan dalam memvalidasi tindakan. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan bertujuan untuk menghubungkan nilai-nilai yang anak yakini dan berpindah menjadi anak yang diinginkan. Jadi di sini kita terakhir menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati? Sebelumnya kan kita pernah membuat keyakinan kelas. Nah, ketika ada pelanggaran siswa, kita kembalikan kepada keyakinan kelas. Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Nah, mungkin seperti itu untuk kembali menanyakan keyakinan. Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin berikut saya tayangkan segitiga restitusi yang saya ambil kemarin.
pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikir apa ada manfaatnya jika kamu bolos. Tidak ada, Bu. Nah, apa tindakan membolos yang Hafiz lakukan itu benar atau salah? Salah, Bu. Saya sudah melanggar aturan dan juga ketinggalan materi pelajaran. Dan kenapa Hafiz membolos? Kemarin kelas kita itu panas banget, terus listrik mati dari pagi, dan juga saya bosan sekali, Bu. Baru ada teman yang ngajakin buat bolos ya, saya juga ikut, Bu. Oh iya, kemarin di kelas Hafiz itu di sebelah ada perbaikan listrik ya, jadi secara otomatis listrik itu sudah kira-kira Hafiz sudah menyadari kesalahan itu. Sudah, Bu. Saya minta maaf. Apakah yang Hafiz lakukan akan bolos lagi ke depannya? Saya tidak akan bolos lagi, Bu. Baiklah, sekarang kita berbicara tentang keyakinan kelas, apa yang kita percaya. Nah, coba tunjukkan yang mana yang harus melakukan. Mengikuti setiap proses pembelajaran, informasi dan menghargai orang lain, Bu. Nah, untuk selanjutnya pada saat pergantian jam pelajaran, apa yang harus lakukan? Saya akan minta maaf ke Pak Dirwono karena sudah membolos pada saat jam mapelnya, Bu. Nah, kira-kira kapan Hafiz minta maaf? Baik, saat istirahat kedua. Nah, baik. Sekarang Hafiz sudah mengetahui kesalahannya ya, sudah menyadari kesalahannya. Nah, selanjutnya Hafiz dengan mengulangi perbuatannya ya. Ya, Jadi silakan ke kelas kembali. terima kasih, Bu. Kalau tadi kasus pertama, kemudian kita lanjut ke kasus kedua. Tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini? Tahu Bu, karena saat mata pelajaran matematika saya ke kantin Bu. Adik tahu nggak kalau pada saat jam pelajaran kantin itu termasuk perbuatan benar atau salah? Salah Bu. Ibu tahu makan adalah salah satu kebutuhan pokok. Akan tetapi kita harus mengetahui kapan waktunya, apalagi di saat jam pelajaran. Tadi pagi Adik tidak sempat sarapan pagi di rumah. Tidak sempat Bu. Kenapa tidak sempat? Karena jika saya lagi sarapan di rumah, saya akan tertinggal bis Bu. Adik bangun apa? Saya bangun jam 5 subuh, akan tetapi setelah menjelang sholat subuh saya tertidur Bu. Lalu saya bangun jam 6.30. Terus bisnya berangkatnya jam berapa? Bis berangkat jam 7 pas Bu. Jadi saya buru-buru. Baik, Adik masih ingat nggak tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Coba tunjukkan yang mana yang Adik tunjukkan. Bu, itu yang menghormati dan menghargai orang lain Bu. Nah, kira-kira kalau ke kantin pada saat jam pelajaran apakah termasuk menghormati, menghargai orang lain, itu termasuk guru dan lingkungan? Untuk kedepannya apa yang Adik lakukan supaya tidak terburu-buru lagi ke sekolah dan bisa sarapan pagi di rumah? Saya akan menyalakan alarm atau meminta tolong saya sebelum saya juga saya tertidur Bu. Ya, baik. Untuk tidak mengulang kesalahan yang Adik lakukan, apa yang Adik lakukan ke depannya? Saya akan meminta maaf ke Ibu Umi dan teman-teman. Kapan kira-kira akan menyampaikan maaf? Saya akan minta maaf ke Ibu Umi saat jam istirahat pertama dan saya akan minta maaf kepada teman-teman saya saat di sini. Nah, baiklah, Adik sudah mengatakan kesalahannya ya. Nah, jadi Adik bisa mengambil pelajaran dari kesalahan Adik, jangan diulang lagi ya. Semoga kedepannya bisa memahami tentang kesalahan yang dilakukan. Jadi, silakan ke kelasnya ya. Terima kasih Bu. Baik, demikian Bapak Ibu video tentang penerapan segitiga restitusi ya. Harapannya ke depan semoga kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita sehingga menumbuhkan nilai-nilai kebajikan pada anak-anak didik kita,
kemudian kita dalam menyelesaikan permasalahan, hendaknya kita sebagai manajer dan menyelesaikan masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas dulu dengan cara memanggil siswa, menstabilkan perasaannya dulu, menanyakan seperti apa perasaannya, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir kita menanyakan keyakinan kelas. Setelah semuanya berjalan, maka di akhir kita menanyakan tentang keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Saya yakin ketika kita menerapkan semua, insya Allah kita bisa menghasilkan murid-murid yang berakhlak dan berkarakter. Demikian Bapak Ibu penyampaian saya terhadap budaya positif. Jika ada lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Iya, izin ya. Iya, izin karena ada kegiatan yang dilaksanakan di sana. Baik. Pada kesempatan ini ya, Ibu mau membahas tentang keyakinan kelas ya. Yang sebelumnya ya, kita pernah membuat yang namanya peraturan kelas ya. Sekarang itu kita jadikan dia menjadi keyakinan kelas. Nah, sebelum kita membahas keyakinan kelas, tentu di kelas kalian memiliki sebuah impian di kelas ya. Ibu minta kepada kalian tulis di kertas masing-masing ya, tulis di kertas masing-masing. Kalian itu memimpikan kelas yang seperti apa ya? Di kertasnya masing-masing aja dulu ya. Kalian memimpikan, nanti Ibu menyuruh kalian perwakilan untuk maju ke depan. Silakan Ibu kasih kesempatan untuk menulis. Kalian tulis aja. Kalian itu memimpikan kelas yang seperti apa sih? Ya, tulis aja di kertas kalian.
dan nyaman. Dan terakhir, kalau piket jangan banyak alasan. Ya, itu tadi perwakilan teman-teman kalian yang memimpikan kelas. Yang seperti apa ya? Yang seperti yang ada tulisannya. Baik, selanjutnya kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas nanti akan menjadi keyakinan kelas. Ibu akan membagikan kertas ya. Silakan dituliskan satu ya kata atau satu kalimat tentang kesepakatan kelas dan nanti akan menjadi keyakinan kelas. Ya, ibu akan bagikan kertasnya. Baik, silakan dituliskan satu kata ya tentang kesepakatan kelas yang akan kita jadikan menjadi keyakinan kelas ya. Silakan tulis. Sebelah sini sudah semua ya? Sudah. Baik. Kalau begitu kita mulai dari sebelah kanan sudah? Sudah. Kita mulai dulu dari sebelah kanan, silakan maju. Seperti ini ya. Ya, ditempel yang rapi ya. Ya, silakan selanjutnya. Ya, ditempel yang rapi. Ya, silakan. Ya. Selanjutnya kita ke laki-laki dulu, sebelah kanan silakan. Laki-laki sebelah kanan silakan maju. Ya, disusun rapi ya. Disusun rapi. Iya, rapi. Baik, selanjutnya perempuan sebelah kanan silakan. Sudah? Lanjut. Baik, semuanya sudah? Sudah, silakan. Silakan ditempel. Yang belum silakan ditempel. Semuanya sudah ya? Sudah. Baik, ibu akan membacakan dari pertama. Coba Kausaan, coba maju ke depan bacakan apa isinya Kausaan.
menghormati guru saat dalam pelajaran. Ya, selanjutnya. Berperilaku sopan, santun, dan saling menghargai satu sama lain. Ya, selanjutnya. Peduli bertanggung jawab. Beri bertanggung jawab. Ya, selanjutnya. Disiplin saat masuk kelas. Disiplin saat masuk kelas. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Halim, silakan dibacakan lagi. Halim. Ada pesan Halim. Saling menghargai, menghormati dan menyayangi. Rasa hormat, menghargai, bersikap sopan dan menghormati guru. Datang tepat waktu. Disiplin saat belajar. Iya, tepuk tangan. Selanjutnya, Airil, silakan Airil. Bacakan selanjutnya. Baris ketiga. Menghormati guru yang lagi mengajar. Jujur dan dapat dipercaya. Buang sampah pada tempatnya. Tidak ribut pas waktu pelajaran berlangsung. Wajib mengikuti sholat duha dan sholat zuhur. Beragama Islam. Sholatlah sebelum Anda disolatkan. Ya, selanjutnya, baris keempat Ibu panggil kepada Farel. Silakan Rel, dibaca. Baris keempat Rel. Saling menghormati, menghargai dan menyayangi, menjaga kebersihan dan keindahan kelas, bangga dengan pakaian bersih dan nyaman dipakai. Selalu tepat waktu dalam menjalankan ibadah, datang tepat waktu. Iya, tepuk tangan. Selanjutnya, baris kelima Jihanum. Silakan maju Jihan, dibacakan keyakinan kelas yang telah ditulis temannya. Ya, silakan. Buang sampah pada tempatnya. Senang menggunakan seragam bersih dan rapi. Semua siswa wajib membuang sampah pada tempat yang disediakan atau tempat sampah. Kelas dengan jaringan sinyal yang bagus dan lancar. Buang sampah pada tempat tempatnya. Iya, tepuk tangan. Selanjutnya, yang terakhir Felisa. Silakan Felisa. Mau diatur untuk kepentingan bersama. Wajib melaksanakan piket kelas yang rapi dan bersih. Selalu mengerjakan tugas dan menggunakan tempat umum. Senang menggunakan seragam rapi dan disiplin. Iya, tepuk tangan buat semuanya. Baik, semuanya sudah menuliskan tentang kesepakatan kelas ya. Nah, marilah kita sepakati sama-sama tentang apa yang kalian tulis menjadi keyakinan kelas. Yang pertama, kita lihat dulu yang pertama ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Sepakat? Iya, jadi satu, buanglah sampah pada tempatnya. Saya minta kepada sekretaris untuk menuliskan kalimat yang menjadi keyakinan kelas kita. Sekretarisnya mana? Ya, yang pertama keyakinan kelas yang kita sepakati adalah buanglah sampah pada tempatnya. Ya, ditulis di sini ya. Nanti ada poin yang kedua, jadi tuliskan yang tadi bersama adalah buanglah sampah pada tempatnya. Silakan tulis ya. Nomor satu, keyakinan kelas yang pertama adalah buanglah sampah pada tempatnya. Karena ada yang sama, ya.
Baik, sepakat. Silakan ditulis. Jadi selanjutnya saling menghormati dan menghargai. Sepakat? Oke. Nah, selanjutnya bangga dengan pakaian bersih dan nyaman dipakai. Sepakat? Iya. Bangga dengan pakaian bersih dan nyaman dipakai. Selanjutnya, tepat waktu dalam menjalankan ibadah. Apakah sepakat kata-kata? Tepat waktu, sepakat? Iya. Menggunakan seragam yang bersih dan rapi. Sepakat? Iya, baik. Nah, selanjutnya mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktu. Sepakat? Iya. Ini kan wajib melaksanakan pikir. Bagaimana kata-katanya supaya lebih bagus lagi? Iya, menjaga kebersihan. Selanjutnya jujur dan dapat dipercaya. Sepakat? Selanjutnya, peduli dan bertanggung jawab. Bagaimana, sepakat? Ada 10 ya kesepakatan yang kita jadikan menjadi keyakinan kelas. Jadi ada 10. Nah, sekarang menandatangani ya, menandatangani keyakinan kelas itu sebagai bentuk persetujuan. Jadi silahkan tulis nama kalian dan tanda tangan di samping keyakinan kelas. Silahkan ditandatangani ya.
Baik, sudah semuanya tanda tangan ya? Sudah. Baik, itulah tadi kesepakatan kelas kalian ya, yang sudah ditandatangani bersama. Sudah disepakati bersama atau belum? Apakah kalian senang dengan kesepakatan kelas ini? Terima kasih buat semuanya atas kerjasamanya ya. Semoga dengan kesepakatan kelas kalian yang bikin hari ini membuat kalian lebih disiplin dan lebih bertanggung jawab. Terima kasih atas semua kerjasamanya di kelas 10C, Ibu sebagai wali kelas ya. Jika ada masalah silakan dikonsultasikan dengan Ibu. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Farlita Kamera, saya dari kelas 10C. Nama saya Maulinda Abriska dari kelas 10C. Nama saya Grifarel, kelas 10C. Nama saya Muhammad Rizky Fadila dari kelas 10C. Dan saya sangat senang sekali. Seru sekali dan sangat menyenangkan. Seru sekali. Sangat bersemangat. Ya, tentu itu sangat penting. Ya, sangat penting. Ya, sangat penting. Dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa. Untuk membuat siswa-siswi menjadi lebih baik lagi. Agar kita menghargai orang lain. Agar membuat siswa lebih disiplin.